Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajriya Muhammad Arkan. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk tugas tambahan praktikum sistem operasi. Eh, Pertama ada mengapa perlu belajar Linux. Linux perlu dipelajari karena Linux merupakan sistem operasi yang banyak digunakan pada server, cloud, dan sistem operasi berbasis jaringan. Linux bersifat open source, ringan, stabil, dan umum digunakan untuk lingkungan profesional. Sehingga Linux itu penting buat dipahami oleh mahasiswa IT seperti kita. Terus analisis saya kenapa praktikumnya pakai terminal bukan pakai GUI? Soalnya soalnya terminal itu memberikan kontrol penuh pada sistem. Terus lebih efisien juga. Itu juga terminal ngebantu buat kita lebih paham cara kerja sistem secara langsung. Jadi bukan cuma dari GUI, bukan dari interface yang grafis. Jadi kita belajarnya bisa lebih ngena gitu lah ya. Sama bisa lebih relevan juga sama konsepnya sistem operasi. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan komen yang saya gunakan di nomor 2 sama nomor 3. Itu tuh ada pertama kan ada CD, itu tuh buat pindah direktori masuk ke kayak di situ masuk ke folder PrakOS. Terus ada mkedir. Mkedir itu buat bikin folder baru. Di sini kita bikin folder baru namanya modul 1. Terus ada ls. Ls dipakai buat munculin daftar file yang ada di direktori itu. Terus ada touch, itu buat bikin file kosong. Kalau di sini kita bikin file kosong dengan format namanya, kita bikin file kosong type C, ya kan apa? Buat C, format namanya nama npm os1. Terus ada nano. Nano ini dipakai buat ngedit file kosong tadi. Hmm, Sekarang aja kali ya, ini ada GCC-nya. GCC-nya itu buat nge-compile program C-nya tadi jadi executable file. Terus ada yang ini nih, dot slash, terus nama compiled file itu buat ngeran hasil compile-nya. Nah, terus di sini ada kodenya. Lanjut kita ngejelasin cara kerja kode C-nya. Jadi di program C itu yang saya buat, jadi dia bakal nerima input dari user berupa n, itu kayak angka. eh, Nanti n itu jadi dipakai buat batas ngulangnya gitu. Jadi kita masukin n, ntar dia ngeprint nama nama yang di sini sesuai n yang kita masukin. Jadi di dalam program itu, di dalam kodenya ada for, itu yang bakal berjalan sebanyak n. Nah, setiap pengulangannya akan mencetak, kan tadi saya bilang itu yang nama ini berupa string. Jadi kalau misalnya kita input seperti di sini 4, jadi maka muncul 4 juga kan. Eh, Kalau tadi sih di soalnya cuma itu doang ya. Tapi ini jadi kita download file zip-nya, terus kita unzip, terus di run. Munculnya ini. Udah itu aja untuk praktikum OS yang pertama ini, minggu pertama ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.